تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Dalam surat Al-Waqiah misalnya Allah berfirman, wa kuntum azwajan thalatha. Ya. Idza waqa'atil waqi'ah. Kata setelah itu Allah mengatakan wa kuntum azwajan thalatha. Dan kalian nanti di akhirat tiga golongan. Wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Tiga, yang pertama ashabul maimanah, golongan kanan dia penghuni surga. Wa ashabul masy'amah, golongan kiri penghuni neraka jahanam. Dua, penghuni surga, penghuni neraka. Golongan kanan, golongan kiri. Ternyata ada golongan satu yang lebih spesial kata Allah, was-sabiquna as-sabiqun, orang-orang yang selalu paling cepat, paling depan. Ulaikal muqarrabun, mereka itulah orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di jannatin na'im, mereka berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Thullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Banyak dari golongan pertama namun sedikit dari orang belakangan. Al muqarrabun yang tingkatannya lebih tinggi daripada ashabul yamin. Dalam surat Al-Waqiah Allah sebutkan manusia tiga golongan. Satu penghuni neraka, ashabul masy'amah, golongan kiri. Adapun penghuni surga ada dua tingkatan. Yang pertama golongan kanan, yang kedua al-muqarrabun lebih tinggi, yang didekatkan kepada Allah, yang dikenal dengan as-sabiqun as-sabiqun, orang yang paling cepat. Tapi kata Allah, mereka banyak dari golongan yang pertama dan hanya sedikit dari golongan belakangan. Kemudian Allah sebutkan tentang nikmat-nikmat yang mereka dapatkan berbeda antara ashabul yamin, ashabul maimanah dengan al-muqarrabun. Ini dalil bahwasanya penghuni surga bertingkat-tingkat. Di antara juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tafsiran yaitu kalau dia mau bermaksiat dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Syahwatnya sudah bergejolak untuk bermaksiat tapi dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ditinggalkan. Jannatan, dia mendapatkan dua surga. Setelah itu Allah sebutkan nikmat-nikmat surga tersebut. Setelah Allah menyebutkan tentang nikmat-nikmat surga yang pada golongan ini, Allah sebutkan golongan yang lain, kata Allah, wa min dunihima jannatan. Selain daripada dua surga itu ada surga yang lain lagi yang di bawah. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, yang di bawah adalah surga untuk orang-orang mukminin secara umum, adapun yang di atas adalah surga untuk orang-orang beriman yang spesial. Demikian juga dalam firman Allah yang lain. Allah berfirman, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna. Contoh Allah mengatakan tidak sama antara orang-orang yang berinfak dan berjihad sebelum Fatu Makkah. Sebelum Fatu Makkah yaitu kaum muslimin dalam kondisi sulit. Sebelum penaklukan kota Makkah pada tahun 8 Hijriah. Tidak sama dengan orang-orang ulaika a'zamu darajatan, mereka itu derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang yang berinfak dan berjihad setelah Fatu Makkah. Jadi ada jihad sebelum Fatu Makkah, di antaranya ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq. Setelah Fatu Makkah, ada juga perang Hunain, ada perang Taif. Dua-duanya ada jihad, dua-duanya infak. Tetapi Allah memberi pembedaan. Sebelum Fatu Makkah, kedudukannya lebih afdal daripada yang setelah Fatu Makkah. Kenapa? Karena sebelum Fatu Makkah, penaklukan kota Makkah, kondisi kaum muslimin sulit. Setelah Fatu Makkah, kaum muslimin jumlahnya banyak, sehingga tantangannya lebih mudah. Makanya dibedakan. Namun kata Allah, wa kullan wa'adallahu al-husna. Masing-masing Allah janjikan surga bagi mereka. Tapi surganya bertingkat-tingkat. Contoh lagi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin tentang penghuni surga juga yang bertingkat-tingkat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa fi dzalika falyatanafasil innal abrara lafi na'im. Allah sebutkan tingkatan surga yang pertama adalah al-abrar. Kata Allah, innal abrara lafi na'im. Sungguhnya al-abrar yaitu orang-orang melakukan kebajikan, orang-orang baik, lafi na'im, benar-benar dalam kenikmatan, dalam kebahagiaan. Alal araiki yang turun, mereka berada di atas dipan-dipan sambil memandang. Arikah adalah dipan yang sudah dihiasi. Bukan seperti dipan di rumah, enggak ya. Tapi sudah dihiasi, dikasih bantal-bantal rapi, ada kelambunya.
Kata Allah, innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun. Mereka dalam kenikmatan di atas dipan-dipan sambil memandang. Apa yang mereka pandang Allah tidak sebutkan, tapi seluruh pandangan mereka adalah kenikmatan. Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im, tapi kau lihat dalam wajah mereka ada tampak kebahagiaan. Mereka bahagia penghuni surga. Yusqauna mir rahiqim makhtum. Mereka diberi minum dengan rahik. Rahik itu kata para ulama aladzul khamr. Khamr yang paling lezat di surga. Di surga orang minum khamr juga. Tapi khamrnya tidak sama dengan di dunia. Saya punya kawan waktu saya jalan sama dia, kita nginep di hotel. Di depan hotel tersebut dipajang wine, banyak khamr-khamr. Dia bilang, "Ustaz, ini minuman paling lezat." Waktu saya masih jahiliyah ini paling lezat. Tidak ada yang bisa menyaingi apa? Kelezatan khamr. Oleh karenanya Allah sebutkan di surga juga ada minuman namanya khamr. Khamr tersebut juga bertingkat-tingkat. Ada namanya rahiq, yaitu khamr paling lezat. Yusqauna min rahiqin makhtum. Khitamuhu misk. Kalau setelah minum keluar bau minyak wangi. Minyak wangi kasturi. Bukan kalau minum kemudian bau enggak enak. Orang minum khamr sekarang di dunia kan bau enggak enak. Kalau dia gelegean apalagi baunya lebih tidak enak. Tetapi kalau di surga mereka minum khamr rahiq, setelah minum akan keluar aroma yang indah, yang harum seperti aroma kasturi. Kata Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan nikmat surga maka bersainglah, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan wa mizajuhu min tasnim, dan campuran rahiq tersebut dengan tasnim. Rahiq tersebut adalah khamr paling lezat, bertambah lagi kelezatannya dicampur dengan tasnim. Ada air mata di surga namanya mata air, bukan air mata. Mata air tasnim. Namanya mata air tasnim. Nah, khamr itu sudah lezat, diambil dari mata air tasnim sedikit dicampurkan ke khamr tersebut, menambah kelezatannya. Sehingga orang-orang al-abrar minum dengan penuh kelezatan khamr yang dicampur dengan tasnim. Setelah itu Allah berfirman, "Aina yashrabu bihal muqarrabun." Sementara mata air tasnim itu adalah khusus minuman bagi al-muqarrabun, penghuni surga yang lebih tinggi. Kalau penghuni surga al-abrar hanya dapat campuran tasnim, kalau al-muqarrabun dapat murni 100% tasnim. Maka minuman mereka jauh lebih lezat daripada minumannya al-abrar. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua tingkatan penghuni surga, al-abrar dengan al-muqarrabun. Allah sebutkan di antara konsekuensi dari perbedaan tingkatan tersebut, konsekuensi perbedaan kelezatan yang mereka rasakan. Buktinya minumannya berbeda. Kalau al-abrar minumnya rahiq, khamr yang paling lezat dapat campuran tasnim, adapun al-muqarrabun 100% minumnya apa? Tasnim, jauh lebih nikmat. Nah, kalau minumannya saja berbeda, ya, apalagi apanya? Bidadarinya yang jelas berbeda. Paham atau tidak Bapak-bapak? Ibu mungkin kurang paham, tapi Bapak paham. Jadi maksud saya, lihat Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya penghuni surga bertingkat-tingkat. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain, cuma saya kasih isyarat saja. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwasanya penghuni surga bertingkat-tingkat. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahlal jannati." Baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahlal jannati la yatara'auna ahlal ghurafi min fawqihim kama yatara'auna al-kawkab ad-durril ghabir fil ufuq fil maghrib aw al masyriq litafadul ma bainahum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh penghuni surga ahlul jannah melihat ahlul ghuraf. Ahlul ghuraf itu penghuni surga yang lebih di atasnya lagi. Mereka melihat dari ke arah atas sebagaimana kalian melihat bintang yang ada di ufuk yang akan terbenam. Jadi kalau kita di bumi kita lihat bintang jauh sana, bintang jauh mau tenggelam di arah timur atau barat. Kata Nabi, demikianlah nanti penghuni surga yang di bawah melihat penghuni surga di atas, jaraknya sejauh itu. Sebagaimana kalian sekarang melihat bintang di langit yang akan tergelam. Sangat jauh. Litafadul ma bainahuma, karena jarak yang sangat berbeda antara ahlul jannah dengan ahlul ghuraf. Antara penghuni surga yang biasa dengan penghuni surga yang spesial. Beda jauh tingkatannya. Dalam hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna fil jannati mi'ata darajah a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah. Ma bainahuma kama baina samai wal ard." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya di surga Allah siapkan 100 tingkatan surga
untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Antara tingkatan satu dengan tingkatan berikutnya seperti antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, sebagaimana orang-orang yang berjihad ternyata bisa diklasifikasikan menjadi 100 tingkatan dan surganya berbeda-beda, demikian juga amal soleh yang lainnya. Ini saya ingin sampaikan bagaimana Allah detail ketika mengklasifikasi orang-orang penghuni surga dalam amalan tertentu. Kita kalau di dunia, kita disuruh misalnya klasifikasikan orang-orang berjihad di jalan Allah. Sulit bagi kita untuk mengklasifikasi sampai 100 tingkatan. Kita pasti bilang, mungkin ya gampangannya, yang paling tinggi adalah orang yang berjihad dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan ikhlasnya. Hartanya diambil, nyawanya meninggal, dia ikhlas. Ini tingkat paling top. Yang bawahnya mungkin dia berjihad hanya dengan nyawanya, tapi tidak ada modal, hartanya kurang. Ketika dia berjihad, dia tidak bawa harta. Dan dia ikhlas. Taib, ini tingkatan kedua. Tingkatan berikutnya, mungkin yang dia berjihad, kemudian dia dengan hartanya saja, bukan dengan raganya. Dia kirim hartanya untuk digunakan berjihad, dan ini sudah tingkatan berikutnya dia. Mau berapa tingkatan? Kita tidak bisa banyak-banyak. Mau kita klasifikasikan agak sulit. Tapi Allah ternyata mengklasifikasikan mereka sampai 100 apa? Tingkatan. Berarti Allah detail ketika mengklasifikasikan. Maka demikian pula amal soleh yang lainnya. Dalam berbakti kepada orang tua tidak sama tingkatannya. Ada yang orang kalau berbakti sama orang tuanya dia jor-joran. Pokoknya dia tidak peduli, dia tidak perhitungan. Ada yang perhitungan. Yang perhitungan juga bertingkat-tingkat. Ada yang sangat perhitungan. Ada yang sedang-sedang perhitungannya. Berbeda-beda, tapi semuanya berbakti sama orang tua. Mau kita bilang juga demikian juga wanita soleha kepada suaminya. Ada yang Masya Allah nurut kalau dibilang sama suaminya, nggih, Masya Allah. Ada yang menggelegar. Tingkatnya berbeda-beda ya. Semua amal soleh tidak sama. Orang yang mau surga karena puasa juga bertingkat-tingkat. Yang mau surga karena sholat malam juga bertingkat-tingkat. Yang mau surga dengan sedekah juga bertingkat-tingkat. Tidak sama. Wanita soleh yang masuk surga karena berbakti kepada suaminya juga bertingkat-tingkat, tidak sama. Yang paling top mungkin siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Yang disebut oleh para ulama 25 tahun dia menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak pernah mengangkat suaranya. Khadijah radhiyallahu taala anha. Apakah ada Khadijah zaman sekarang? Yang Khadijah berkata, apakah ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaman sekarang? Tapi intinya berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Allah detail dalam mengklasifikasikan orang-orang penghuni surga. Dari sini para ulama berselisih, berapakah tingkatan penghuni surga di akhirat kelak? Di antaranya banyak ulama syurahul hadis, para pensyarah hadis ya. Seperti Ibnul Mulaqqin dan yang lainnya mengatakan bahwasanya surga itu tingkatannya sebanyak jumlah ayat di Al-Quran, sekitar 6.200 tingkatan. Dalilnya dalam satu hadis Rasulullah SAW berkata, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada orang pemerhati Al-Quran, apakah dia hafal Quran atau dia mengajar Al-Quran, intinya dia pemerhati Al-Quran. Iqra' wartaqi, bacalah engkau dan naiklah tingkatanmu di surga. Warattil kama kunta turattil fid dunya, bacalah engkau sebagaimana kau baca ketika dengan tartil di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Sungguhnya kedudukanmu di surga sesuai dengan ayat terakhir yang kau baca. Kata para ulama, kalau begitu tingkatan surga sesuai dengan tingkatan ya jumlah ayat dalam Al-Qur'an.